Siap puji nama Tuhan? Mari sama-sama kita tepuk tangannya. Yeay. Sama-sama bilang pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Biarlah musik puji nama Tuhan. Amin. Sama-sama angkat tangannya dong, bilang. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah. Keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom IT, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik ya tentunya. Senang banget kita bisa ibadah onsite lagi ke gereja.
Bersama gue Jenat Dan gue Valen. yuk kita saksikan news pekan berikut ini. Dan nih selanjutnya, One Acting punya Kersel lo udah ikut belum, Len? Udah dong, kalau kalian udah ikut CC belum? Kalau belum, yuk kita bergabung di dalam Kersel. Karena di dalam Kersel pastinya kita bisa saling sharing dan nambah teman juga loh. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa menghubungi kakak pembina yang ada di belakang atau bisa cek sosial media One Acting. Masih selanjutnya, bagi kalian yang mau ngasih persembahan setara, gereja sudah tidak menyediakan amplop persembahan lagi ya, agar mengurangi resiko penyebaran virus di tengah pandemi ini. Jadi, kalian bisa scan QR Code yang telah tertera di layar. Pastikan kalian ikut ibadah online Next Gen ya. Pada setiap hari Minggu, kalian bisa cari di youtube.com/gbiwtc di Next Gen Kids. Dan bagi kalian semua yang ingin ibadah secara interaktif, kalian juga bisa nih untuk cek ke YouTube GBI WTC setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Sekian News 180 minggu ini, gue Valen, gue Jenat, kami undur diri dan sampai jumpa lagi di news berikutnya. Stay safe, Stay healthy, and God bless you. Engkau yang lebih tahu jalan di depanku. Engkau yang lebih mengerti rancanganmu bagiku. Engkau yang lebih tahu yang harus terjadi. Semuanya kau rencanakan untuk kebaikanku, Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau selamanya. Tak ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak bersama-Mu, Tuhan. Engkau yang lebih tahu yang harus terjadi. Semuanya Kau rencanakan untuk kebaikanku, Tuhan. Dan ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau.
janjimu kau kuatkanku. Ku berjalan tegak bersamamu Tuhan. Ku berjalan tegak bersamamu Tuhan. Kami kan berjalan, kami kan setia pada janjimu. Kau ajaib, kau ajaib. Biar kami menyembah Tuhan, biar kami membawa penyembahmu. Kami sembah Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang mulia. It's only because of you, Lord. It's only because of your love, Jesus. Kami membawa Tuhan, kami bermazmur, kami menyembahmu Tuhan. Biar kami haus, biar kami rindu akan hadiratmu, akan airmu, akan sungaimu. Biar kami haus, biar kami disegarkan. Oh ya Abba, ya Abba. Semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu. Kami sembah Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah kami, sepanjang hari-hari kami, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini Bapa. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama lagi. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Bukakan mata hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima semua firman Tuhan dengan baik dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau yang berbicara. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, next game. Wah, udah lama ya kita nggak ketemu secara onsite, dan kita sekarang udah tahu nih 180 dan FLCC sudah mengadakan ibadah secara onsite. Kalian udah join belum ibadah onsite-nya? Nah, kalau kalian yang belum join, yang masih belum bisa keluar rumah, yang di rumah aja, nggak apa-apa. Kita akan ibadah bareng-bareng lagi online, ya kan? Di YouTube akan selalu tetap ada ibadah online service-nya. Dan kalau nggak salah, 180 dan FLCC juga ngadain live premiere. Jadi kalian kalau mau join, mau ngerasain gimana sih situasi ibadah onsite, mau ngeliat, wah bisa banget tuh. Lihat di youtube.com/gbwtc, ada premiernya. Kalau 180 jam 10 pagi. Kalau FLCC coba lihat di Instagramnya ya, Frontliner Campus. Di situ ada informasi lengkapnya dan kalian bisa daftar kalau mau onsite juga guys. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini, gue gak bakal panjang-panjang sharingnya. Gue singkat aja, jadi gue minta kalian untuk tetap fokus. Kalau kalian mau nyatet, boleh banget. Siapin Alkitabnya, siapin handphone kalian untuk buku baca Alkitab, siapin juga catatan, atau kalau mau kalian screenshot poin-poin yang ada di layar, boleh banget juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke sharing kita pada hari ini. Jadi guys, kita minggu-minggu ini udah ngomongin tentang even if, ya. Series kita.
Dan di sini gue bakal ngelanjutin aja apa yang sudah disampaikan minggu lalu. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal ngomongin sebuah perubahan. Siapa sih yang nggak pernah mengalami perubahan dalam kehidupan kita? Perubahan ke arah yang mungkin kita ngerasa perubahan ini sebenarnya buruk. Kenapa perubahan ini terjadi? Perubahan ini nggak enak. Kenapa sih ada masalah? Kenapa sih hidup gue tiba-tiba dalam sekejap berubah? Kehidupannya tadi enak-enak aja, baik-baik aja, fine-fine aja. Tiba-tiba jadi nggak enak. Tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba gue ngerasa, aduh, berat banget ya masalah ya. Berat banget ya hidup ya, gitu ya guys ya. Pernah gak sih kalian ngerasain kayak gitu? Gue yakin kalian semua pernah dong ngerasain hal tersebut. Gue sendiri juga pernah. Gue dulu punya usaha sepatu ya. Saya jualan sepatu, jualan sneakers. Waktu itu lagi hype banget tuh. Sneakers Hypebeast ya kan. NMD, Yeezy, Air Jordan, terus Ultra Boost. Wah, dulu enak banget tuh jualan. Jadi dulu gue jualannya sistemnya PO, open PO. Gue ke luar negeri, gue open PO. Kalau misalnya gue beli di luar negeri pasti lebih murah bener ya. Dari ongkirnya, dari si toko itu sendiri juga lebih murah. Jadi gue setiap kali gue ke luar negeri, gue open PO, gue sebarin tuh di Instagram, di teman-teman gue, dimanapun gue hustling lah. Pokoknya harus balik modal nih tiket, atau at least harus balik modal nih makan gue, hotel gue, ataupun malah untung gitu ya. Jadi gue waktu itu masih umur 13 atau 14. Gimana caranya gue bisa untung ke luar negeri ya kan, bayarin makannya, bayarin juga hotelnya misalnya gitu ya. Anak 13 waktu itu ya kalau untung dikit ya udah oke banget ya, untung 5-6 juta gitu setiap kali trip. Wah, enak banget tuh dapat duit segitu tuh. Nah, itu berjalan selama kurang lebih 2-3 tahun ya guys ya, gue jualan sepatu. Tiba-tiba trennya berubah ya kan, orang udah mungkin gak minat beli sepatu lagi, gak seperti dulu. Dan juga ada pandemi ya guys ya, gue jadi gak bisa belanja lagi ke luar negeri. Tiba-tiba gue gak bisa jualan lagi sepatu ya kan, jadi gue harus shifting. Waktu itu ngerasa gak enak, kayak aduh, udah enak nih dapet usaha yang oke, udah bisa beli sepatu, jual lagi, kan dapat untung, terus ada akses juga pergi ke luar negeri. Terus tiba-tiba suddenly hilang semua ya kan, bisnis gue nggak bisa jalan lagi, gue nggak bisa jualan sepatu lagi, terus gue juga kesulitan ya kan untuk promosiinnya juga. Orang-orang marketnya udah berubah, terus customernya mungkin juga udah pergi ke toko lain karena dia jual harga yang lebih murah, karena butuh duit cepet toko lain misalnya gitu ya, karena sejak pandemi. Terus dia beli barang diskonan, sedangkan gue waktu itu nggak nyetok ya, nggak ready stock. Gue tuh PO sistemnya. Terus ya udah hilang gitu aja. Jadi usaha gue habis, usaha gue nggak jalan lagi, usaha sepatu gue ya. Walaupun dulu tuh kalau teman-teman gue mau beli sepatu ya banyak ya, satu sekolah kalau mau beli sepatu ya nyarinya gue. Jadi enak banget kan, dikenal sama marketnya, jadi top of mind marketnya. Tapi suddenly keadaan berubah. Gue jadi nggak punya pemasukan lagi, gue nggak punya untung lagi. Terus ya mau gimana lagi? Waktu itu gue sih sempat ngerasa sih kayak, kok tiba-tiba kayak gini sih? Padahal udah enak-enak aja hidup, udah fine-fine aja. Tapi kenapa ya tiba-tiba keadaan berubah? Tiba-tiba kenapa sih keadaan ini jadi lebih sulit? Keadaan ini nggak ngedukung gue. Seakan-akan tuh gue sempat ngerasa kayak keadaan ini emang mau ngejatuhin gue kayaknya ya. Pengen bikin hidup gue tuh ada masalah aja. Gue ngerasanya kayak gitu. Kenapa sih hidup bikin gue ada masalah aja? Padahal sebenarnya guys, kalau kita ngelihat ke frame yang lebih besar, time frame yang lebih besar, sebenarnya ada tujuan akhir yang mulia yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi kita sebenarnya kalau mikir kayak, aduh kok hidup gue nih kayak gini-gini aja, hidup gue banyak masalah, hidup gue kok banyak tantangan, banyak badai hidup,
kayak ngerasa hidup tuh pengen ngejatuhin gua aja. Mungkin teman-teman pernah ngerasa kayak gitu, tapi kalau kita misalnya lihat ke makronya guys, kalau kita lihat ke time frame yang lebih besar, sebenarnya Tuhan tuh punya rencana yang hebat buat kita. Tuhan tuh punya rencana yang indah buat setiap kita, dan kita harus percaya itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi kita. Kepada sharing kita pada ibadah online kali ini guys. Jadi guys, hari ini gue akan bicara tentang negative change, perubahan negatif. Perubahan ini merupakan sebuah perubahan yang mungkin kita nggak suka. Kalau kita dihadapkan ke sesuatu yang baru, itu ngerasa aneh gak sih guys? Jadi seperti contoh, waktu kita sebelum pandemi, itu kita kerja dari office, WFO. Tiba-tiba perubahan terjadi, new normal. Kita dipaksa untuk bekerja dari rumah. Mungkin di sini ada yang kayak gua, sekolah juga dipaksa untuk belajar dari rumah. Dan kalian tipe-tipe yang kayak gua mungkin ya. Jadi nggak bisa diem gitu ya. Jadi kalau ngedengerin guru tuh ngerasa kayak bosen. Nah, solusinya gua sih kalau misalnya ada guru yang ngomong waktu sekolah dari rumah ya guys ya. Itu tuh gue nyetel musik supaya nggak terlalu bosen gitu. Tapi dikecilin lah, jadi ada back soundnya gitu ya. Mungkin teman-teman waktu awal-awal ngerasa juga kayak, aduh bosen banget nih. Gue pengennya tidur aja. Atau gue pengennya nggak ikut kelas aja. Karena situasi di rumah, itu kita sudah mengkondisikan situasi yang nyaman biasanya ya. Situasi, misalnya kita pulang kerja, wah udah pulang ke rumah nggak mau buka kerjaan lagi. Gue pengen tiduran aja ya kan. Di rumah itu dan kita udah kondisiin tempat yang nyaman, tempat kita beristirahat. Tapi tiba-tiba waktu kita dipaksa untuk beraktivitas, lockdown semua dari rumah, kerasa aneh gak sih situasinya ya kan? Situasi belajar, situasi bekerja, situasi pelayanan, ibadah, itu kerasa aneh ya kan? Waktu kita ibadah, feel-nya waktu itu misalnya bener-bener kerasa ya atmosfernya ya, full band, ada drum, ada gitarnya, mantep kan? Audionya ya kan? Soundnya mantep banget, lighting semuanya, itu kerasa banget kalau ibadah online tuh, ibadah onsite tuh kayak mantep lah. Ada maksudnya ya sebenarnya kita ibadah kan bukan nyari itunya kan pengen ketemu Tuhan, tapi kan maksudnya ada feel wah mantap nih kita dilayani, enak rasanya gitu ya, kayak maksimal. Tapi waktu dari rumah mungkin kita dengerin ibadah dari laptop ya kan guys ya, itu ngerasa aduh nggak enak banget kan. Sound laptop kita mungkin juga laptop kita udah sama kayak gua udah agak-agak rusak gitu kan, soundnya jelek, harus pakai headset. Terus kayak, aduh gimana ngerasanya gitu ya. Itu dihadapkan dengan situasi yang gak enak. Perubahan-perubahan yang bikin kita jadi gak nyaman. Jadi gue mau bakal bahas perubahan ini. Perubahan negatif ini. Perubahan itu konotasinya didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah hancur dan tidak bisa diperbaiki kembali. Oke, misalnya kita di sini pernah ngelakuin sesuatu kesalahan dalam sekolah ulangan ya kan, kita belajar tapi kita udah belajar maksimal tapi nggak dapet hasil yang oke. Walaupun sebenarnya sebelumnya hasilnya oke, tapi karena perubahan, karena mungkin waktu itu kita dalam kondisi yang tidak fit atau apapun, itu tuh kita dapat nilai jelek misalnya. Pasti pernah ngalamin di sini ya, atau bekerja pun juga seperti itu. Nah kita tuh pernah pasti dihadapkan dengan situasi tersebut, dan sepertinya perubahan dikonotasikan atau perubahan tuh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak bisa diubah kembali, udah hancur gitu ya guys ya. Sampai di sini mungkin paham maksud gue ya. Jadi perubahan kadang tuh diasosiasikan, kadang didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah nggak bisa pulih lagi, nggak bisa restore lagi. Perubahan didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah hancur, dan perubahan juga didefinisikan sebagai sesuatu yang rasanya tuh nggak bisa diulang kembali. Udahlah gitu, it is what it is gitu ya guys ya. Mungkin kita pernah mikir kayak gitu guys. Dan kita juga pernah berpikir, kenapa sih ada perubahan negatif ini? Kenapa sih ada perubahan yang gue nggak suka? Kenapa sih ada pandemi? Seperti contoh gitu ya. Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Kenapa sih ada new normal? Kenapa sih ada perubahan yang nggak enak? Kenapa Tuhan ngizinkan ini terjadi guys? Ya kan? Kenapa ada permasalahan dalam kehidupan gue? Kenapa ada badai dalam kehidupan gue? Oke? Jadi kita akan bahas lebih dalam lagi tentang hal ini guys. Nah, sebetulnya kita mau lihat dulu janji Tuhan apa sih buat kita.
Pernah denger gak sih guys lagu yang Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi apa yang dia janjikan adalah dia selalu menyertai kita. Kabar baiknya ada di sini. Walaupun ada masalah dalam kehidupan kita, walaupun ada permasalahan, kita punya pergumulan, kita punya perubahan yang negatif tersebut yang nggak bisa kita ulang kembali, nggak bisa kita restore, nggak bisa kita perbaikin. Tapi Tuhan tuh berjanji guys selalu menyertai kita. Tuhan tuh berjanji selalu ada buat kita. Tuhan tuh berjanji apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia selalu menyertai dan memberikan kekuatan, ya kan? Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan gak pernah janji kalau langit tuh selalu biru. Keadaan pasti baik-baik aja, pasti fine-fine aja. Tapi yang dia janjikan adalah dia selalu berikan kekuatan buat kita dan menemani kita untuk bisa melewati masalah tersebut. Jadi masalah ini atau perubahan ini membuat kita lebih kuat lagi, lebih strong lagi. Kalau misalnya Pak Wiryo bilang tuh kan, school of life. Dalam kehidupan ada ujian, tapi setelah ujian apa guys? Liburan, ya kan? Jadi kita dihadapkan dengan ujian itu supaya kita lebih kuat lagi, supaya kita naik ke level yang lebih tinggi atau next level ya guys ya. Kita naik ke level yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau misalnya di sekolah, ke kelas yang lebih tinggi ya kan, nggak mau terus-terusan di sekolah dasar atau SD terus kan. Kita naik ke SMP, SMA dan kuliah. Nah itu guys tujuannya guys. Kita dihadapkan dengan masalah, dengan ujian supaya kita lebih kuat, lebih intim, lebih deket lagi sama Tuhan dan percaya kalau Tuhan tuh selalu menyertai kita. Gitu ya guys, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu tuh merupakan perubahan-perubahan yang pasti kita bisa hadapin. Gue 100% bisa jamin Tuhan tuh kasih masalah, Tuhan tuh mengizinkan hal-hal tersebut terjadi buat kita. Dan Tuhan tuh gak berjanji kalau langit selalu biru, tapi gue yakin kita dihadapkan dengan sebuah pencobaan itu yang tidak melebihi kekuatan kita guys. Jadi kita dihadapkan dengan pencobaan yang pasti kita bisa hadapin. Pasti kita bisa laluin hal tersebut. Jadi gak usah takut kalau kita punya masalah. Kita punya badai kehidupan. Ah lu mah enak bro ngomongnya kayak gini. Lu gak ngerasain masalah gue sih. Ya gue tahu masalah lo sama masalah gue berbeda guys. Ada takarannya. Mungkin lu lebih kuat dari gue. Ya kan? Jadi lu dihadapin dengan masalah yang kelihatannya menurut gue tuh sangat berat. Tapi gue yakin 100% masalah yang lu hadapin itu bisa lo laluin guys, bisa lo atasin. Itu yang gue yakin. Gue tahu masalah lo lebih berat dari gue tahu masalah lo itu berat kelihatannya. Tapi guys, yang perlu kita ingat adalah masalah lo itu nggak melebihi kekuatan yang udah diberi, yang Tuhan tahu, ya kan? Jadi masalah lo tuh sesuai takarannya dan itu membuat lo jadi lebih kuat. It makes you stronger, ya kan? Oke guys, coba kita lihat di Alkitab kita. Kalau kita tahu Alkitab itu dibagi jadi perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan dalam Alkitab ada tokoh-tokoh penting yang memegang peran untuk kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Dimulai dari Abraham gitu kan, ada silsilah keluarganya. Supaya Tuhan Yesus tuh bisa datang ke dunia ini, itu ada beberapa tokoh-tokoh yang memegang peran penting. Tapi guys, tokoh-tokoh penting ini kadang malah merusak hubungan dengan Tuhan, ya kan? Ada beberapa masalah, ada beberapa kesalahan yang dia buat, ada perubahan-perubahan yang terjadi sehingga dia harus memutuskan sesuatu hal yang nggak berkenan mungkin di hadapan Tuhan. Ada tokoh-tokoh yang sebenarnya penting, memeran peran penting, tapi dia nggak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gitu ya guys. Terus juga kita bisa lihat bangsa Israel. Setiap kali bangsa Israel mengalami masalah, mereka selalu meminta Tuhan untuk memperbaikinya guys. Kadang Tuhan memperbaiki, kadang Tuhan nggak memperbaiki, karena dia mungkin tahu rencana yang lebih besar. Kadang Tuhan punya solusinya buat masalah mereka, kadang dia juga nggak mau bantu, tapi dia ingin mengizinkan untuk mengalami tantangan tersebut supaya mereka lebih kuat gitu ya guys ya. Coba kita lihat di Yesaya 43 ayat 2. Sekali lagi gue ulang, Yesaya 43 ayat 2. Teman-teman bisa saya kasih waktu untuk buka Alkitab kita terlebih dahulu. Mungkin di sini di slide udah ada, harusnya tim multimedia udah ngasih slide-nya, udah ngasih poinnya ya. Oke. Yesaya 43
ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya guys ya. 1, 2, 3. Bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau. Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui api, engkau tak akan hangus. Percobaan-percobaan berat tak akan mencelakakan engkau. Wow, powerful banget ya guys ya. Mantap. Ini kita semakin dikuatkan, kita semakin di-refresh kembali. Gue ngerasa waktu gue membaca firman ini, jadi lebih kuat ya waktu gue tadi baca skripnya, gue baca materinya. Wah, gila men. Ternyata men, Tuhan tuh gak ngizin kita untuk celaka. Walaupun kita melewati apa tadi? Api guys. Walaupun kita melewati api, engkau tak akan hangus. Wow. Gila men. Ibaratnya ini pencobaan-pencobaan yang sangat berat lah ya. Coba bayangin aja. Ini kita emang bukan literal, tapi kita bukan literal di api-api gimana ya guys. Cuma kita coba ngebayangin deh. Coba bayangin sama-sama api ya kan. Bilang kau mengarungi melalui api. Waktu kita ngelewatin api. Jalan dah loh. Jalan di atas api aja panas kan. Gila panas banget kakinya. Ya kan. Coba kita merem visualisasikan. Kita jalan. Wah api ya kan. Bawah kita jalan di atas api. Bede, sakit banget ya kan guys ya. Tapi di sini engkau tak akan hangus. Coba bayangin guys. Mungkin sakit ya kan? Mungkin kita ngerasa sakit. Tapi Tuhan bilang kita tidak akan hangus, kita tidak akan binasa. Jadi pencobaan-pencobaan berat tak akan mencelakakan kita guys. Kita nggak bakal sampai hancur kalau kita hidup dalam Tuhan. Dalam tangan Dia kita nggak bakal hancur. Percaya aja deh sama gue. Gue sih kalau baca Alkitab ya nelen ya. Jadi udah percaya aja lah Alkitab. Gue percaya aja apapun yang terjadi. Dan itu pasti terjadi guys. Dan gue yakin lu diberikan kekuatan untuk melewati masalah-masalah tersebut. Oke? Oke guys. Jadi yang poin kedua, bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau. Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Oke, bila kita mengarungi air, kita jalan, ya kan? Literally misalnya kita jalan, kita nggak akan tenggelam, nggak bakal mati guys, ya kan? Walaupun mungkin kita basah, ya kan? Nggak enak basah, terus mungkin airnya kotor gitu kan, nggak enak. Tapi apa yang tertulis di sini nggak akan tenggelam, ya kan? Bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau, engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Air dan api diibaratkan masalah kita. Mungkin terasa sakit, mungkin terasa nggak enak. Mungkin kita juga ngerasa, aduh kok gini banget sih masalah ya kan. Tapi itu janji Tuhan. Dia bilang kita tidak akan tenggelam dan tidak akan hangus. Percobaan-percobaan yang berat tak akan mencelakakan engkau. Mungkin kita ngerasa berat percobaan kita, masalah kita, kerjaan kita, studi kita, ya kan. Mungkin kerasa berat. Tapi guys, ada janji Tuhan guys. Dia bilang tak akan mencelakakan kita. Oke? Kita percaya firman ini akan menguatkan setiap kita. Oke guys, lanjut. Kita baca di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah guys, kalau kita dengar kata penganiayaan ya kan, penganiayaan, pasti konteksnya tuh aduh sakit, berat banget gitu ya. Terus ngerasa penganiayaan tuh konotasinya kayak sesuatu yang bikin kita jadi tersiksa, kita ngerasa sakit, perih gitu ya guys ya. Nah, tapi di sini Tuhan ngomong kalau tapi di ayat ini dikatakan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku, Tuhan, telah mengalahkan dunia. Kalau kita udah punya Tuhan yang sudah mengalahkan dunia, yang punya dunia bahkan, yang menciptakan dunia ini, jadi kita harus tenang aja guys. Kita punya Bapa kita itu pencipta langit dan bumi ini. Jadi kita gak perlu takut guys. Kita udah punya Tuhan yang sedekat itu, kayak ayah sendiri. Dan di sini dikatakan kita harus kuatkan hati kita walaupun kita punya masalah Tuhan, punya masalah
Tapi ingat, Bapa kita yang di surga itu selalu memberikan kita kekuatan, selalu memberikan kita kedamaian. Oke guys, lanjut di ayat Yohanes 16 ayat 7. Gue baca aja supaya cepat. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya guys ya. Jadi di sini walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada penghibur, selalu ada Tuhan yang memberikan kekuatan guys. Konteksnya di situ. Jadi kita selalu diberikan kekuatan, nggak usah takut. Masalah mungkin terlihat besar, masalah mungkin terlihat sakit, terlihat nggak enak. Tapi gue percaya, gue yakin dan percaya, lo pasti bisa menghadapinya. Lo pasti kuat. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami itu nggak melebihi kekuatan kita guys. Masalah-masalah yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan perubahan-perubahan yang nggak enak. Mungkin kita waktunya tadinya enak-enak aja. Tapi sekarang keadaannya, wah kok keadaannya jadi gini. Itu nggak enak kan guys ya. Jadi kita bisa, kuat. Kita bisa ada penghibur yang menguatkan kita guys. Oke? Jadi di sini yang gue mau tekankan adalah waktu hidup kita udah mentok, waktu hidup kita tuh berasa berubah, nggak bisa diubah lagi. Perubahan ini perubahan yang jelek, terus gue nggak suka, tapi ngerasa nggak bisa diubah lagi. Udah, it is what it is. Di situ kita harus ingat kalau Tuhan tuh selalu menyertai kita. Di situ kita ingat kalau ada penghibur yang diberikan kepada kita, ada kekuatan, ada roh baru, ada ngerasa kayak disegarkan kembali, disemangatin kembali guys. Jadi jangan takut, gue yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan lo, pasti Tuhan menyertai. Karena itu janji Tuhan buat kita, dia selalu menyertai dalam keadaan apapun. Oke guys, di sini gue mau share 2 hal yang bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Kalau kalian sedang mengalami perubahan yang nggak enak, perubahan yang ngerasa kalian ini udah nggak, masalah ini udah kayak mentok banget, perubahan ini udah nggak bisa di-restore lagi. Di sini gue mau share 2 hal. Yang pertama, kalian jujur. Yang kedua, kalian coba datang ke Tuhan dan kalian minta kekuatan, berdoa. Jadi kalian jujur, cerita sama Tuhan masalah kalian apa, dan kalian minta kekuatan. Kalian datang ke Tuhan, berdoa. Jangan kemana-mana. Mungkin di sini kita ada banyak godaan-godaan ya dalam dunia yang jahat ini. Tapi jangan kemana-mana guys. Datang aja ke Tuhan. Kalau kalian ngerasa nggak nyaman, ada masalah, datang ke Tuhan. Karena di situ kalian bakal disegarkan kembali. Kalian bakal dikuatkan kembali. Dan kalian bakal bisa melewati masalah tersebut. Oke guys. Jadi itu aja yang gue mau share pada malam hari, pada kesempatan kali ini guys. Kehidupan tidak mudah, banyak masalah. Tapi apapun masalah itu, kita pasti bisa menghadapinya. Dan Tuhan menyertai kita. Kehidupan tidak mudah, banyak perubahan juga. Tapi apapun itu, Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kita kekuatan. God is with you, even if. Oke guys, kita berdoa dan kita akan berpisah satu sama lain secara online, ya kan? Oke, sama-sama berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada setiap kami. Kami sudah disegarkan kembali oleh firman-Mu. Kami mau percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam keadaan terpuruk kita, dalam keadaan kita yang gak enak, dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita ngerasa gak enak. Tapi Tuhan, kita tahu Tuhan selalu menyertai. Dan kalau kita lihat ke time frame yang lebih besar, kalau kita lihat ke makronya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai. Dan Tuhan akan memberikan hari-hari depan yang penuh pengharapan. Hari-hari depan yang pada akhirnya ada goal, ada sebuah hadiah, ada sebuah pengharapan, ada sebuah garis akhir yang sangat mulia untuk memuliakan nama-Mu juga ya Bapa. Kami percaya itu Tuhan akan memberikan kekuatan. Apapun masalah kami percaya masalah ini akan membuat kami semakin kuat. Apapun perubahan yang kami alami, kami percaya perubahan ini akan membuat kami semakin dewasa secara rohani, secara jasmani, dan sebagainya. Kami juga semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Berikan kami kekuatan, berikan kami roh-Mu, supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami dan mengaplikasikan apa yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you guys, God bless you.
Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya.
Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.